saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik, niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian sebuah amalan-amalan yang saleh. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah fenomena di masyarakat bahwa pekerjaan seseorang, mata pencaharian seseorang, kesibukan seseorang yang bersifat duniawi itu tidak ada sangkut paut dengan ketaatan dia. Mereka yang memiliki pandangan dan mindset seperti ini pasti akan menghasilkan sebuah buah, karena setiap keyakinan pasti itu akan menghasilkan buah yang berupa perilaku. Ketika seseorang meyakini bahwa pekerjaan atau mencari uang itu tak ada kaitan dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Itu hanya sebatas profesional seseorang yang dituntut untuk melahirkan sebuah jabatan yang bagus dan penghasilan yang tinggi. Mereka yang mempunyai mindset seperti ini ditakutkan terjebak dalam sebuah ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qiyamah, "Kalla bal tuhibbunal ajilah watadharunal akhirah." Sungguh kalian lebih mementingkan ajilah. Allah sebut dunia ini dengan istilah sesuatu yang cepat saji. Watadharunal akhirah, akibat mereka yang hanya mementingkan dunia, melupakan, meniadakan keterkaitan dunia dengan akhirat, maka akibatnya mereka akan mendustakan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan ketaatan, justru dia akan hidupnya bergelimang dengan kekufuran, bergelimang dengan maksiat-maksiat. Itulah yang dimaksud dengan watadharunal akhirah. Di dalam surat Al-Insan Allah pun mengatakan, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Sungguh mereka itu lebih mementingkan sesuatu yang cepat saji, dan mereka meninggalkan suatu hari yang sangat berat bagi mereka, yaitu hari kiamat. Para jamaah sekalian, inilah sebuah pijakan dasar bahwa mereka yang melepas sebuah keterkaitan antara pekerjaan, mata pencaharian dia, jabatan dia dengan ketaatan dia kepada Allah, maka inilah buahnya. Dia hidup
dalam kondisi yang jauh dari Allah, tidak ada iman, tidak ada amal saleh, kemaksiatan terus bergelimang pada dirinya. Para jamaah sekalian, coba kita lihat sekilas kisah tentang jin yang mendengarkan ayat Al-Quran jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kisah mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surat yang disebut dengan surat Al-Jin juga. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kelompok jin ini, ada jin-jin yang saleh beriman, ada jin-jin yang tidak beriman, ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin yang taat, ada jin yang hidupnya maksiat, ada jin yang bertauhid, ada jin yang hidupnya penuh dengan syirik. Kunna tara'iqa qidada. Kita ini macam-macam, alirannya juga banyak. Aliran-aliran sesat di kelompok jin juga banyak. Sehingga ada yang beriman bertauhid, ada pula yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah cerita pula tentang jin setelahnya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kita ada orang-orang yang taat benar-benar menjalankan perintah Allah. Ada di antara jin pula mereka yang melakukan maksiat kepada Allah. Lihat. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Adapun mereka yang bertauhid, berserah diri kepada Allah, taat sama Allah, menjauhkan diri dari semua kemusyrikan, maka dialah orang-orang yang mencari jalan keselamatan dalam hidupnya. Perhatikan ini. Mereka yang mencari jalan keselamatan dalam kehidupan dirinya. Wa ammal qasituna kanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, maka dia akan menjadi bahan bakar dari api neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka orang-orang yang beriman ini terus istiqamah di dalam ketaatan, terus istiqamah di dalam ketauhidan mereka, terus istiqamah melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala yang dilarang, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan turunkan kepada mereka air yang sangat banyak. Para ahli tafsir semua mengatakan kami akan lapangkan rezeki kalian. Bahkan mereka ada yang mengatakan kami akan buka semua pintu rezeki langit buat kalian semuanya. Dengan catatan kalian beriman, bertakwa, kerjakan amal soleh, jangan maksiat, Allah kasih rezeki kepada kalian semuanya. Subhanallah. Ternyata ada keterkaitan ini semuanya, Pak. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Memang itu untuk apa Allah kasih? Linaftinahum fi, agar Allah memberikan cobaan. Apakah kita akan terus dalam ketaatan atau terus dalam kesesatan, dalam kemaksiatan? Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Siapa yang jauh dari ketaatan kepada Allah, maka hidupnya akan susah dan sulit, Pak. Tidak mau taat sama Al-Quran, maka hidupnya akan susah, sulit, dan dia akan berada dalam azab yang pedih. Indahnya Quran. Lalu Allah mengatakan, wa annal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini milik Allah, jangan berbuat syirik. Ini keterkaitan semua. Ini pun sama dengan firman Allah yang ada surat Al-A'raf, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Andai penduduk desa itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kami bukakan keberkahan-berkahan dari langit minas sama'i wal ard. Kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Jadi para jamaah sekalian, ada kaitan erat antara ketauhidan seseorang, bertauhid, beribadah, ikhlas hanya kepada Allah, kemudian taat, menjauhkan diri dari semua maksiat, ini ada kaitannya dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Ada kaitannya. Mungkin ada yang bertanya, banyak orang-orang kafir yang diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak.
Ayat yang saya baca tadi di surat Jin, itu pun ada penafsiran berbeda dari kalangan para ulama. Wa allaw istaqamu ala tariqati, andai orang-orang kafir itu, ini makna yang kedua dari ayat ini. Andai orang-orang kafir itu, orang-orang yang hidupnya bergelimang dalam maksiat itu, terus berada di dalam kekafirannya, terus berada dalam kemaksiatannya, Allah akan terus kasih dia rezeki, tapi itu sebagai bentuk azab buat mereka. Linaftinahum fi, itu adalah azab, bukan sebuah kenikmatan. Lalu apa bedanya rezeki yang diperoleh oleh orang yang beriman, bertauhid dan taat dengan harta yang diperoleh oleh mereka orang-orang kafir? Lihat di ayat yang lain Allah mengatakan, di surat An-Nahl Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, kami kasih dia kehidupan yang bahagia. Apa itu? Itulah rezeki yang cukup buat dia. Kemudian ayat yang kita jadikan doa, dan itu adalah doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Anas ibnu Malik dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW kerap kali membaca doa ini. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini, doa ini adalah menggabungkan antara kebahagiaan dunia dan di akhirat. Fid dunya hasanah, dunia yang baik. Apa dunia yang baik itu? Semua perkara-perkara dunia yang bisa menjadikan seseorang itu senang. Apa itu? Rezeki, duit, rumah, kendaraan, istri yang salihah, amal saleh, iman kepada Allah. Ini termasuk bagian dari dunia, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain. Wa fil akhirah hasanah, dan di akhirat pun dia bahagia. Apa itu? Masuk surga. Wa qina adzabannar. Yang ketiga, dijauhkan dia dari azab neraka. Apa maksudnya? Menjauhkan diri dari semua yang haram. Berarti kaitannya erat, Pak. Apa itu? Rezeki yang Allah berikan kepada orang beriman, itu adalah rezeki yang membuat dia bahagia. Yang bikin dia bahagia, yang membuat dia terus beriman dan beramal saleh. Tapi harta yang banyak yang dimiliki oleh orang kafir dan maksiat, justru harta itu adalah azaban sa'ada. Azab yang berat, susah sama dia. Berat buat dia itu. Justru menjadikan dia semakin terpuruk, semakin dia berada dalam azab, bukan malah senang dapat dunia yang banyak, tapi justru hidupnya malah stres. Sehingga banyak orang-orang seperti ini, keluarganya berantakan. Yang pada akhirnya ditemukan di hotel-hotel, dengan perempuan-perempuan pezina, ditemukan di kamar-kamar hotel, dalam kondisi menggunakan narkoba, sabu-sabu, mereka yang bergelimang dalam ketenaran, naik daun istilahnya, duitnya sudah nggak karu-karuan banyaknya, akhirnya toh mereka menjadi pecandu-pecandu narkotik semuanya. Mereka stres hidupnya, harta yang banyak tidak menjadikan mereka itu justru bahagia, justru menjadikan mereka semakin stres dan semakin tertekan hidupnya. Tapi mereka yang beriman, bertauhid, beramal saleh, disebutkan di surat Jin tadi, menjadikan masjid itu sebagai tempat yang paling dia suka. Rezeki yang Allah berikan itu adalah kehidupan dunia yang bahagia dan akhirat masuk surga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middini amma ba'd. Imam Ahmad Ibnu Hanbal meriwayatkan hadis dari sahabat Anas Ibnu Malik. Hadis ini berupa sebuah cerita pendek yang sangat menggugah kita semua, Pak. Anas bin Malik bercerita, hari itu saya diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk menjenguk seorang laki-laki sahabat Ansor penduduk Madinah yang sakit. Anas bin Malik pun radhiyallahu an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah laki-laki yang sakit itu. Sesampainya di rumah, Anas terkejut melihat kondisi laki-laki yang sakit itu. Anas mengatakan, mithlal farakh. Tubuhnya anak ini kayak anak burung. Tubuhnya orang yang sakit ini seperti anak burung katanya. Maksudnya apa? Kurus sekali Pak, tinggal tulangnya saja. Rasulullah iba melihat kondisi ini orang sakit seperti ini. Lalu Rasulullah mengatakan, ala tad'ullaha bisyai', ala tas'alullah. Kamu sudah doa sama Allah. Kamu sudah minta sama Allah. Si yang sakit ini jawab, sudah ya Rasulullah. Saya sudah doa. Doa apa kamu? Saya doa begini, ya Allah, jika penyakitku ini merupakan percepatan dari azab saya di akhirat nanti, saya ridho ini percepatan azab di dunia. Rasulullah menjawab, subhanallah, la tutiquhu, la tastati'uhu. Subhanallah, maha suci Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia. Kamu tidak akan mampu menahan azab Allah, walaupun dipercepat di dunia. Kamu tidak akan mampu menahannya, enggak mampu kamu. Kamu doa saja dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik kemudian bercerita, si laki-laki yang sakit ini pun akhirnya rajin membaca doa ini Pak. Dia pun akhirnya sehat walafiat, seperti dia tak pernah kena sakit sama sekali. Badannya jadi sembuh, gemuk lagi Pak. Inilah antara man u'tiya qalban syakira, wa lisanan dzakira, wa jasadan sabira. Siapa yang dikasih oleh Allah, orang yang pandai bersyukur, kemudian lisannya berzikir, sabar atas semua musibah, itu dunia akan jadi milik Anda. Lihatlah, iman, amal saleh, ketaatan kepada Allah, jauh dari maksiat, rajin berzikir, Allah kasih dia rezeki dari semua bentuk-bentuk rezeki. Bukan materi dunia saja, tapi kesehatan pun Allah akan kasih. Kalaupun dia ditimpa sakit yang tak ujung sembuh, maka sakitnya itu adalah sebuah keberkahan, menghapus dari semua dosa-dosa yang ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menghirakan orang beriman, semua yang ada pada dirinya akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Orang kafir miskin, menderita, kaya, stres, akhirnya pecandu narkotik, berantakan keluarganya, hanya mencari di mana-mana satu kata yang dia cari, hiburan. Orang beriman tak cari hiburan karena hatinya sudah tentram dan damai. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mustada'afin fi kulli makan. Allahumma hdi wulata umurina ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma hdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Allahumma aftah sadra wulata umurina lil islami wa lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.
saw sufufakum, luruskan saf, luruskan, rapatkan saf, mata kaki dengan mata kaki patokannya. Saful awwala fal awwal, sempurnakan saf yang di depan dulu. Kalau sudah penuh, baru membuat saf yang baru di belakangnya. Isi yang kosong. Allahu Akbar.